Mari melihat kemungkinan apa yang cocok untuk menjadi anggota tim Pokemon Fred. Ia adalah ketua atau komandan Rising Volteclers yang sekaligus pendiri kelompok tersebut. Fred ini adalah profesor Pokemon yang unik dan berpendirian dengan secara langsung menjelajahi kemungkinan-kemungkinan yang bisa ia temukan mengenai Pokemon di depan matanya. Dan sama seperti profesor Pokemon lainnya, ia juga tentu saja terus mengumpulkan banyak data tentang Pokemon demi menyempurnakan penelitiannya. Tapi di episode terakhir dari Pokemon Horizon The Search of Laqua, sesuatu terjadi dan membuat nasib Profesor Fred ini tidak jelas. Dia terlempar dari pesawat Rising Volteclers bersama Charizard-nya. Tapi ya semoga dia kembali dan selamat ya. Tapi kita harus fokus melihat Pokemon yang cocok untuknya menurutku. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Charizard. Pokemon pertama Fred adalah seekor Charizard perkasa yang sering berpetualang bersamanya, yang digunakan Fred sebagai transportasinya juga dengan kemampuan terbang Charizard yang cukup efisien. Pokemon pertamanya ini juga yang selalu ia gunakan untuk menghadapi banyak masalah dan musuh yang mengganggu. Awal saat Charizard menjadi Pokemonnya, ya sebenarnya penggemar Pokemon udah bisa menebak keberadaannya ya. Karena Pokemon ini adalah wajah franchise Pokemon itu sendiri sama seperti Pikachu. Jadi sangat tidak mungkin membuang Pokemon sepopuler ini dari animenya ya kan. Dan itu juga cocok dengan kepribadian Fred yang pemberani pastinya. Pikachu. Pokemon kedua Fred adalah Pikachu, yang dipanggil Captain Pikachu, yang menunjukkan jabatan Pokemon ini sebagai Pokemon paling berpengaruh di franchise Pokemon. Dan tak heran di anime Pokemon Horizon menjadi ketua sama seperti Fred itu sendiri. Sekali lagi, ia adalah Pokemon Fred dan Pokemon keduanya yang diketahui. Ia duduk di kursi anjungan Brave Olivine yang merupakan kapal Rising Volteclers dan bertanggung jawab untuk menavigasi kapal tersebut saat Fred tidak ada ya. Kapten Pikachu hampir selalu terlihat di luar Pokeballnya. Ia adalah anggota pendiri Rising Volteclers itu sendiri dan dinamai sesuai jurus andalannya. Dan Pikachu-nya ini juga bisa terbang dan mengusung Flying Pikachu gitu yang populer di kalangan penggemar sejak lama. Siglizar. Sekarang waktunya menyaksikan segala hal yang bisa didapatkan oleh Profesor Fred. Tim Pokemon untuknya memiliki beberapa kaitan ya. Sebenarnya Fred sebagai profesor Pokemon kayaknya nggak akan punya banyak Pokemon yang digunakan dalam timnya ya. Tapi ya kita anggap jika ia adalah pelatih yang bercita-cita menjadi profesor lah ya kan. Siglizar kupilih karena ia adalah Pokemon Paldea dan sejauh ini Fred belum menangkap Pokemon di wilayah tersebut. Kan tema mereka di Paldea gitu kan. Siglizar sendiri adalah Pokemon kadal hijau yang cukup sederhana. Namun karena Pokemon inilah, ada Pokemon Legendary Paldea yang mirip dengannya yang merupakan Pokemon Paradox Legendary. Jika Charizard adalah kendaraan di udara, maka Pokemon yang mirip motor ini bisa digunakan untuk transportasi daratnya. Rotom. Secara khusus, Rotom dapat memasuki beberapa benda untuk menciptakan kehidupan pada benda tersebut. Sehingga akan ada tampak Pokemon baru dari kemampuan Rotom ini saat merasuki suatu benda. Pokédex di dunia Pokemon sendiri yang seringkali pelatih gunakan di animenya merupakan benda yang dirasuki Pokemon ini juga. Jadi jika Fred memiliki Rotom, maka itu akan sangat membantunya. Pokemon ini juga punya perpaduan tipe yang bagus ya, yang bisa berubah sesuai selera benda yang dimasukinya. Rotom dapat memaksimalkan penemuan Fred dengan menyimpan banyak data di Pokédex-nya pastinya. Flygon. Mencari tahu tentang Flygon sebenarnya tidak semudah yang dipikirkan. Pokemon ini punya julukan The Elemental Spirit of the Desert, yang mengacu pada Flygon yang mengepakkan sayapnya hingga terjadi badai pasir saat ia terbang. Dan kepakan sayap tersebut menciptakan serangkaian nada misterius yang juga terdengar seperti nyanyian gitu. Dan karena nyanyian itulah satu-satunya yang dapat didengar dari badai pasir yang ia buat, pada akhirnya ia dijuluki roh gurun tadi ya. Misterius, jelas Pokemon ini misterius. Ia seolah memiliki 4 tipe berbeda, yaitu Ground, Dragon, Bug, dan Flying. Membingungkan dan kayaknya Fred dapat menelusurinya lebih dalam. Octillery. Seperti yang tertulis di Pokédex-nya, Octillery ini punya penghisap di tentakelnya yang ia gunakan untuk menjebak atau mencengkram musuh dengan sangat kuat.
Barulah kepalanya yang sangat keras ia gunakan untuk menghancurkan tubuh korban yang terjerat tentakelnya tadi. Jika korban terlalu kuat, ia akan menyemburkan tinta hitam dan kabur melarikan diri, yang secara khusus ini merujuk pada gurita di dunia nyata. Nah, kebingungan sejujurnya hadir karena pra-evolusinya, di mana Remoraid si ikan kecil ini nantinya dapat berevolusi menjadi auxiliary. Orang seperti Fred dapat mencari tahu dan menjelaskan lebih dalam evolusi berbeda jauh seperti ini. Apalagi berbeda spesies gitu ya kan. Baru nantinya ia akan menjadikannya Pokemon di timnya juga. Itu menurutku ya. Mebostif. Sesuai namanya, Pokemon ini terinspirasi dari spesies anjing dan merupakan bos kayak mafia gitulah. Aura Pokemon ini mengintimidasi untuk sebagian dari lawannya. Sebagai bos, Pokemon ini punya jiwa yang tegas dan lahir dengan kepemimpinan murni untuk jati dirinya. Ini akan melambangkan jiwa Fred itu sendiri sebagai pemimpin Rising Volteclers, menemani Fred dan berada di sampingnya sebagai Pokemon penjaga yang berjiwa bos besar. Mebostif senang bermain dengan anak-anak by the way. Meskipun biasanya lembut, ia juga tampak mengintimidasi saat melindungi keluarganya. Mirip seperti Fred yang melindungi anak-anak di anggotanya gitu. Frostless. Kalau boleh jujur, Fred ini adalah salah satu profesor paling keren dan aura ketampanannya itu ya terpancar dengan jelas lah. Desain karakternya cukup stylish bila dibandingkan dengan profesor Pokemon lainnya yang berfokus pada jas lab gitu atau kemeja kantoran gitulah. Ini bisa menarik perhatian salah satu Pokemon yang menyukai ketampanan. Frostless sendiri bisa saja menjadi anggota tim Fred karena ya kerelaan hatinya untuk mengikutinya. Daripada Fred dibekuin terus jadi pajangan kan serem banget gitu. Frostless bisa membekukan orang yang ia sukai untuk dibawa di sarangnya. Daripada dibawa di sarangnya, mending dia ngikut aja sama Fred. Kabutops. Kalau melakukan penelitian, Profesor Pokemon yang suka berpetualang seperti Fred ini paling cocok meneliti lebih dalam fosil Pokemon. Kemungkinan ada banyak fosil yang belum terpecahkan dan keberadaan Fred yang gak diam di lab doang membuat ia punya lebih banyak kemungkinan menemukan fosil Pokemon yang belum terdeteksi. Bantuan yang cocok untuknya adalah Kabutops yang merupakan Pokemon fosil dari Kanto itu sendiri, yang memiliki dua pisau tajam sekaligus itu adalah tangannya. Kabutops sangat fleksibel untuk membantu pencarian menurutku. Mau di darat dan di dalam air, siap laksanakan baginya karena memang habitatnya di situ. Gwardir. Saat Fred terjatuh bersama Charizard di cerita terakhirnya, bisakah kita berhayal jika ia diselamatkan oleh seekor Pokemon gitu? Maka coba kembali ke masa lalu di mana hiduplah evolusi Stantler yang telah lama dicari. Ini adalah Gwardir yang merupakan Pokemon dengan kombinasi tipe normal dan juga Psychic. Bola-bola hitam di tanduk Gwardir ini bersinar dengan cahaya yang luar biasa saat Pokemon tersebut sedang membangun penghalang yang tak terlihat. Bulu yang rontok dari janggutnya tersebut menahan panas dengan baik dan merupakan bahan yang sangat berguna untuk pakaian musim dingin gitu. Andai cerita ia jatuh di atas Gwardir yang mengaktifkan penghalang gitu dan memberikan kehangatan dengan bulunya, kemungkinan ia masih selamat dan kemungkinan juga akan menjadi anggota timnya. Itu hayalanku sih. Dan itulah beberapa Pokemon yang cocok untuk anggota tim Fred menurutku. Sebagai penggemar Pokemon, imajinasi liar kayak gini tuh memang paling seru untuk disampaikan menurutku. Baiklah, sampai di sini video hari ini, dan kita ketemu lagi di next video dan pembahasan untuk anggota tim lainnya mungkin. Jadi sampai jumpa ya. Dadah.